Korban dinikahi oleh pelaku tanpa sepengetahuan orang tua korban. Orang tua mana yang tidak akan sakit? Ya Allah, ya Rob. Jadi anak ini tuh, santri ini tuh kayak seolah dijadiin tempat pelampiasan saja ya, berkedok nikah siri yang sebenarnya tidak sah juga ya, karena tanpa wali. Benar-benar kayak cuman dijadiin sapi perah ya, pemuas nafsu dari pimpinan pondok ini. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada berita yang sangat miris nih. Dan ini tuh viral banget ya, di mana ada seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur, dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga menikahi anak di bawah umur santrinya sendiri. Dan mirisnya lagi ya, kejadian ini tuh dilakukan sejak tahun 2023 dan tanpa sepengetahuan orang tua si wanita ini. Asli parah sih ini. Jadi nikah sirihnya tuh ya seolah dijadikan sebagai tameng agar si pimpinan pondok ini bebas melakukan maksiat kepada santrinya sendiri. Ya kenapa maksiat? Ya karena menikah tanpa wali ya itu adalah suatu hal yang tidak dibolehkan. Pernikahannya tidak akan sah dan pernikahannya dihitung zina. Na'udzubillahi min dzalik. Sebelum kita masuk seperti apa kronologinya, terlebih dahulu mari kita dengar video kesaksian langsung ya dari ayah si korban ini teman-teman. Lembaga Perlindungan Anak, korban beserta orang tuanya melaporkan oknum pengasuh pondok pesantren Habib Merah di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pernikahan yang melibatkan anak perempuan berusia 16 tahun ini terjadi di bulan Agustus tahun 2023 lalu. Tuh, tahun lalu teman-teman, bulan Agustus. Korban dinikahi oleh pelaku tanpa sepengetahuan orang tua korban. Wah, tanpa sepengetahuan orang tua korban. Orang tua mana yang tidak akan sakit? Ya Allah, ya Rob. Betapa nggak kebayang ya perasaan dari ayahanda korban ini teman-teman. Harus melihat anaknya yang, ya Allah, harus merasakan penderitaan yang sangat berat ini. Hancur. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya teman-teman. Astagfirullah. Ya Allah. Mana saya sekarang trauma, tidak pernah keluar rumah karena malu. Ya Allah. Astagfirullah. Jadi anak itu betul-betul mengalami tekanan yang luar biasa teman-teman. Dia malu ya. Bagaimana nggak malu umur segitu ya, 16 tahun harus mengalami hal seperti ini. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Kepada lingkungan. Saya sedih sekali. Ya Allah. Dan itu ada saya itu. Hancur hati saya. Hal seperti ini buat saya greget banget teman-teman. Ya, oknum-oknum seperti ini yang merusak citra tempat pendidikan agama. Dan kejadian ini tuh sebenarnya bukan cuma kali ini ya. Dan hal seperti ini tuh sebenarnya sudah banyak terjadi yang lalu. Kayak seakan-akan masalah seperti ini tidak pernah berhenti ya. Entah kenapa. Ya Allah ya Allah. Astaga. Saya minta kepada Bapak yang terhormat, Bapak Polres Lumajang, saya minta kebijaksanaannya untuk memproses ini secara cepat. Amin, amin. Kita doakan semua teman-teman. Semoga masalah ini cepat selesai, cepat diproses sama pihak yang berwajib ya, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Kita doakan sama-sama teman-teman untuk mendapat keadilan si bapak ini dan si anak dari bapak ini. Ramai orang-orang membicarakan anak saya. Astagfirullah. Saya gak kuat rasanya. Astagfirullah, benar-benar miris ya. Jadi teman-teman, pada 27 Juni 2024 kemarin, didampingi Lembaga Perlindungan Anak, korban beserta orang tuanya melaporkan oknum pengasuh Ponpes Habib Merah, sebuah pondok pesantren Habib Merah yang diasuh oleh terduga pelaku yang bernama Muhammad Erik di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini bermula tepatnya 1 tahun lalu, di bulan Agustus, di mana si Muhammad Erik ini mengajak si santrinya yang baru berusia 16 tahun ini untuk menikah secara siri.
Dan diketahui ternyata si Erik ini juga merupakan guru pelajaran fikih di pondok pesantrennya, pondok pesantren Habib Merah ini. Jadi si Erik ini tuh selain dia pengasuh ya, dia juga sebagai guru di pondoknya itu. Ya. Awalnya santri ini sempat nolak ya untuk diajak nikah siri, tetapi si Erik ini masih bersikeras untuk menikahi santrinya ini. Mulai dari sering merayu, diiming-imingi akan dikasih duit 300.000, sampai bahkan tindakan ancaman sudah dilakukan sama si Erik ini. Asli gila sih, parah banget ya. Nggak kebayang teman-teman, gimana perasaan si wanita ini. Apalagi dia seorang wanita yang masih sangat-sangat muda, masih berusia 16 tahun ya, dan harus menghadapi masalah seberat ini. Apalagi si Erik terduga pelaku ini, pengasuh dari pondok pesantren Habib Merah ini ya, dia juga sebagai guru fikih. Waduh, udah pasti tuh ya pintar ngegombalnya dan mencari-cari celah agar bisa nikah siri tanpa wali. Dengan statement-statement agama yang ia punya ya, menggunakan dalil-dalil yang ia paksakan, yang ia atur sedemikian rupa agar masuk sesuai keinginan syahwatnya. Jadi wanita mana yang gak nerima coba? Ya mungkin di awal wanita itu akan nolak, tetapi dengan hujanan-hujanan dalil-dalil yang ia paksakan ya, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, ya pasti wanita akan kalah juga ya, akan kelepek-kelepek juga. Apalagi kalau disertakan dalil-dalil yang ia paksakan, jadi seolah-olah ini tuh benar-benar ibadah, ini tuh benar-benar sah di mata agama, ini tuh boleh ya, ini tuh gak apa-apa, nikah tanpa wali, nikah siri tuh boleh. Apaan boleh ya, justru salah. Na'udzubillahi min dzalik. Kasihan sama ananda kita ini ya, niat ingin belajar agama, menjadi orang yang benar, tetapi harus mengalami kejadian yang seberat ini. Apalagi si orang tua korban ya, sangat-sangat terpukul dengan kejadian ini. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, menurut pengakuan dari korban ya, bahwa selama pernikahan mereka, si santri ini tuh gak pernah dibawa ke rumahnya, si Erik ini ya. Ia ditempatkan di salah satu rumah yang gak jauh dari lokasi pondok tersebut ya. Dan hanya datang atau dipanggil ketika si Erik ini lagi butuh ya. Ketika si Erik ini lagi pengen gituan. Dan setelah selesai begitu ya, baru dipulangin tuh, disuruh pulang atau ditinggalin. Ya Allah, astagfirullah. Jadi anak ini tuh, santri ini tuh kayak seolah dijadiin tempat pelampiasan saja ya, berkedok nikah siri yang sebenarnya tidak sah juga ya, karena tanpa wali. Benar-benar kayak cuman dijadiin sapi perah ya, pemuas nafsu dari pimpinan pondok ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kejadian ini teman-teman terbongkar setelah masyarakat desa setempat ya ramai membicarakan isu kehamilan korban. Jadi santri ini tuh sampai hamil teman-teman. Ya karena kejadian ini tuh ya sudah berlangsung selama 1 tahun lalu ya. Nggak bisa kita bayangin ya, orang tua si Ananda ini, santri ini tiba-tiba dapat telepon dari saudaranya atau masyarakat setempat bahwa kalau anak dia yang lagi mondok itu hamil. Pasti sangat terpukul sekali ya. Bahkan sempat kita tadi lihat videonya kan, bagaimana ayah dari korban santri ini begitu sangat sedih, bahkan mengeluarkan tangisannya sewaktu diwawancarai oleh wartawan. Dan atas kejadian ini ya, pihak keluarga korban pun melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Tetapi mereka sempat kecewa ya terhadap pihak kepolisian lantaran sejak dilaporkan pada 14 Mei lalu, ya pelaku masih belum juga ditahan. Ya kita doakanlah ya, semoga masalah ini cepat selesai. Terduga yang pelaku ini segera diproses ya dengan hukum yang berlaku di negara kita ini, dan semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di pondok pesantren manapun ya, karena jujur hal ini tuh akan mencoreng nama baik pondok-pondok pesantren yang jujur lainnya. Masih banyak pondok pesantren yang bagus, masih banyak pondok pesantren yang masya Allah jujur, baik, mencerdaskan anak didik ya. Sangat disayangkan harus rusak hanya karena perilaku dari oknum-oknum pimpinan pondok pesantren yang melakukan keburukan. Ya semoga hal ini tidak terjadi lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kepada santri kita, ananda kita yang menjadi korban ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwanya ya. Dan tentu terkhusus bagi kita semua ini adalah merupakan sebuah ibrah yang betul-betul luar biasa. Apalagi bagi kita yang saat ini sudah berstatus sebagai keluarga atau kepala keluarga. Maka ini pelajaran penting bagi kita ya, para bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun Anda berada. Pentingnya untuk kita memilih pondok pesantren yang betul-betul baik ya. Kita harus mengecek bagaimana backgroundnya ya, untuk kita tempati anak kita belajar agama di sana. Demikian, nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.